Welcome Aries, welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar dan Aries ini untuk readingan tarot kamu minggu ini, atau aku rekam ini mungkin seminggu setelah Lebaran kali ya, masih di bulan Syawal, masih ada nuansa permulaan awal barunya gitu. Aku nggak tahu Aries, mungkin ada resolusi di bulan Syawal ini yang pengen kalian kerjain. Mungkin ya udah waktunya kalian balik kerja, udah waktunya kalian uh, kembali ke aktivitas normal. Mungkin yang sekolah udah waktunya kalian sekolah, yang ngantor atau yang kerja udah waktunya kalian balik ke tempat kerja. Soalnya di sini ada Eight of Coins ya. Kenapa aku bahas ke situ? Soalnya Eight of Coins biasanya soal uh, disiplin iya, tapi dia lebih condong atau lebih banyak ngebahas soal pekerjaan kali ya, atau uh, hal yang sifatnya profesional buat kamu. Soalnya Eight of Coin aku lihat di sini kamu lagi tekun-tekunnya, kamu lagi rajin-rajinnya dengan apapun yang kamu kerjain. Mungkin setelah kemarin dapat libur cukup panjang, cukup lama, kamu bisa balik ke sekolah atau ke tempat kerja kamu dengan lebih segar kali ya, dengan lebih fresh gitu. Moodnya atau si sudut pandangnya. Terus kalau ngeliat Eight of Coin di sini mungkin ada tantangan baru juga yang kamu hadepin begitu balik ke tempat kerja atau ke sekolahnya kamu, nggak tahu ya. Mungkin karena ini hari Senin kali ya, terus aku banyak lihat gitu di story WA, ya di WA, ya WA tuh story bukan sih ya, pokoknya itu deh. Banyak yang ngebahas soal balik ke sekolah. Nggak tahu ya, mungkin hari pertama kalau balik ke sekolah setelah Lebaran paling nggak akan langsung belajar kali ya, halal bihalal dulu. Iya, kayak salam-salaman dulu gitu sama guru, sama teman-teman yang lain. Biasanya sekolahnya kalau gitu setengah hari nggak sih? Cuma Aries di sini aku ngelihat kamu balik ke entah itu ke sekolah kamu atau ke tempat kerja kamu dengan apa ya, nggak tahu, ada semangatnya. Ada semangat tapi bukan semangat yang berapi-api gitu, enggak sih. Kamu lebih siap kali, lebih siap ngadepin ini. Kayaknya abis dari Syawal ini ke depannya bakal banyak hal yang menuntut fokusnya kamu, disiplinnya kamu, ya buat bulan-bulan ke depan nih kayaknya. Dan di balik Eight of Coins ada Nine of One, dari 8 naik ke 9. Tapi 9-nya itu dari dua kartu ini, Eight of Coins sama Nine of One, kesamaannya adalah mereka sama-sama persistence. Mereka sama-sama nggak bisa disingkirkan semudah itu, atau nggak bisa dibikin mundur. Yang itu tadi aku bilang ada semangatnya, tapi bukan semangat yang berapi-api yang kamu pengen yang ambisius gitu, enggak sih. Ini kayaknya apapun hal yang sulit yang bakal kamu hadepin ke depannya, kamu gak akan gentar gitu kali. Dan jelas kalau ngeliat Nine of One di sini jelas ada ambisinya. Jadi jelas kamu gak akan mundur. Cuma aku dapat kesan mungkin jangan terlalu maksain diri kali ya. Gak mesti kalian jadi santai atau jadi banyak istirahat juga ya, enggak. Cuma punya ambisi boleh, punya cita-cita boleh, kita jadi rajin, kita jadi disiplin boleh, tapi ingat jangan jangan sampai burn out kali ya. Ini soalnya dari 8 ke 9, dari 9 tuh dekat ke 10. 10 tuh kalau apalagi 10-nya Ten of Wands itu udah titik burn out, jangan sampai ke situ. Ya. Root of the readingnya kita punya Seven of Coins, dia mundur dari 9, dari 8 ke 7. Di bawahnya ada nggak tahu ya, mungkin kalau ngeliat Seven of Coins di sini ada hal yang benar-benar kamu tanam, atau mungkin sebelum puasa atau sebelum libur cukup panjang kemarin kamu udah ada planningnya nih. Ntar begitu masuk sekolah lagi atau masuk kerja lagi, kamu mau ngapain, ada yang pengen kamu kerjain. Dan ini bukan cuma planning jangka pendek gitu, ada planningnya cukup jangka panjang, jadi ini targetnya panjang banget. Dan kalau ngeliat ke situ emang ya aku bisa ngerti kenapa harus ada Nine of One di sini. Soalnya kalau planningnya makin jangka panjang, ya planningnya makin jauh ke depan, makin
makin dibutuhkan si persistence-nya itu, si apa ya, si nggak selalu keras kepala ya persisten, cuma si apa ya, ke tekadnya itu makin dibutuhkan semakin kita berencana panjang. Ada two of coins di pas energinya, ada pilihan atau mungkin ada dua hal yang berusaha kamu kerjain. Ya mungkin kamu mau mau ngejalanin kerjaan profesional kamu dan mungkin nekunin hobi kamu di saat bersamaan. Yang jelas itu butuh keseimbangan dan butuh fokus sih kalau ngejuggling dua hal bersamaan kayak gitu. Soalnya pengalamanku sih ya, kalau juggling dua hal kayak gitu, yang kalau salah satunya berhenti, yang lainnya juga bakal ikut berhenti. Kamu bener-bener fokus kamu dituntut ada di sini. Ada King of Wands di Grounding the Reading dan Five of Wands di Future energinya. Five of Wands kayaknya dari Nine of Wands, cuma dia lebih apa ya, dan di atasnya ada King of Wands. Bakal ada friksi, mungkin pergesekan dengan orang-orang sekitar, atau mungkin kalaupun enggak, kamu nggak ada senggol-senggolan dengan orang yang kerja sama kamu atau ya kerja dengan kamu di sini, ya mungkin friksinya lebih ke diri kamu sendiri sih. Itu yang tadi aku bilang, kalau kamu nggak bisa nge-handle semangat kamu dengan baik, itu bakal rentan burnout sih. Di atasnya ya walaupun di atasnya ada King of Wands ya. King of Wands biasanya kalau King, ya aku selalu ngeliatnya sebagai kontrol kayak Emperor ya, Arkana 4 Emperor. Dan kalau ada King of Wands, dia punya kontrol atas ambisinya, dia tahu kapan waktunya untuk ngegas, kapan waktunya buat santai. Dan Five of Wands mungkin di kamunya sendiri, kamu bakal ketemu masanya kamu pengen cepet-cepet, pengen ngegas, tapi kamu dituntut untuk istirahat dulu. Kamu dituntut untuk enggak, ini perjalanan masih panjang, jangan sampai habis bahan bakar sekarang. Dan itu mau gak mau sih, apalagi kalau kerja sama orang lain atau kerja dengan orang lain, beda ya. Kerja sama berarti kita kerja ke orang lain atau kerja dengan orang lain yang kita kerjanya bareng-bareng di situ. Pasti ada aja waktu kita lagi pengen rajin, lagi pengen ngejar target, tapi orang-orang sekitar kita lagi pengen, udahlah, baru hari pertama masuk, nyantai aja. Kan itu jadinya kayak, aduh, gue lagi semangat lagi. Nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi jelas banget di awal bulan Syawal ini kamu ada target yang pengen kamu capai, kamu lagi rajin-rajinnya. Cuma aku nggak ngerasa itu semangat yang juga dibagi dengan orang-orang sekitar kamu sih. Atau ya aku bisa salah sih. Bentar. Nah ini yang tadi aku bilang, Ten of Wands. Jangan sampai kamu ada di posisi ini, tapi kayaknya kamu udah di posisi ini. Dan pas banget Ten of Wands-nya tuh di posisi kamunya sebagai penanya. Dan ini ketakutan aku di awal yang tadi aku bilang. Ini deket banget ke burnout, dari 8 ke 9, 10-nya di sini. Ya mungkin kalau sekarang kamu ada di titik burnout, padahal baru masuk, masa udah burnout. Mungkin karena terlalu banyak juga yang kamu handle, terlalu banyak tanggung jawab yang kamu pikul, terlalu banyak kerjaan yang harus beres di saat bersamaan. Itu bisa sih agak didelegasiin. Oh oke. Ada Arkana 13 Death. Di environment-nya mungkin kalau ngeliat ini yang tadi aku takutin, atau ini yang tadi aku nggak terlalu yakin kali. Soalnya kalau aku bahas soal orang-orang sekitar kalian, mungkin moodnya lagi nggak sama dengan kalian. Kaliannya sekarang lagi pengen semangat kerja, cari uang, tapi orang-orang sekitar kalian mungkin nggak ke situ fokusnya. Atau di sini kayaknya environment-nya, mungkin tempat kamu berjuang, entah itu kerjaan, entah itu sekolah, entah itu ya dimanapun kalian sekarang berada, mungkin tempat itu lagi dalam proses transisi. Jadi kamunya lagi pengen melaju gitu, pengen kencang, pengen cepet-cepet, pengen ngegas, tapi orang-orang sekitarnya kayaknya lagi ini ibarat kalau yang aku bayangin ya, kamu baru masuk kerja, kamu lagi semangat ngejar setoran, tapi orang-orang sekitarnya kayak kamu dapat dengar bisik-bisik dengan HRD gitu, kalau
ini orang-orang udah mau resign atau udah resign kayak gitu. Jadi kamu datang ke kantor atau datang ke tempat kerjaan tuh udah pada sepi. Padahal gue udah semangat nih, tapi timnya mendadak ganti atau ya orang-orangnya mendadak cabut kayak gitu. Ada perubahan besar yang sedang terjadi di lingkungan kamu sekarang, dan mungkin itu agak bertentangan dengan semangat kamu yang sekarang lagi kencang-kencangnya. Ada Nine of Swords di Hopes and Fear-nya ketemu sama Nine of Wands. Ini berat banget sih, kamunya lagi pengen persisten, kamunya lagi pengen terus berjuang. Tapi yang tadi ku bilang, justru musuh utamanya ada di pikiran kamu sendiri. Ketakutan kalau ini gue bisa nggak ya ngejar target, atau anaknya pada cabut lagi, atau lingkungan kerjanya lagi nggak pasti, lagi banyak perubahan, lagi banyak yang digeser, banyak yang diatur ulang kayak gitu. Itu jelas bikin gelisah, itu jelas bikin nggak nyaman lah yang buat kerja di lingkungan yang penuh ketidakpastian kayak gitu. Dan di outcome-nya ada Ace of Cups. Ini sebenarnya aku tungguin dari awal. Ini cups-nya di mana, kebahagiaannya di mana, happiness-nya di mana. Dan aku ngerasa kalau lihat ada Ace of Cups di sini, mungkin yang kamu cari, apalagi ada Death di sini. Mungkin yang kamu cari bukan gimana kamu bisa menuhin ambisi kamu, gimana kamu bisa kejar target kerjaan kamu, tapi gimana kamu justru yang penting adalah gimana kamu bisa dapetin bahagianya kamu dalam proses itu, dalam ngadepin ketidakpastian yang kamu yang kamu temuin. Kayak mungkin kamu udah siap kemarin udah siap-siap berangkat kerja, mau balik masuk kerja lagi, atau mungkin kamu datang ke lingkungan kerja yang baru, mungkin yang yang di Syawal ini kamu mulai kerja di tempat baru. Kalau itu lebih make sense lagi malah, soalnya itu mulai kerja di tempat baru bisa cukup overwhelming, bisa cukup beban, apalagi kalau kita tahu tuntutan kerja di tempat itu cukup luar biasa, bahkan di luar kapasitas kita kayak aduh ini gue bisa nggak ya kayak gitu. Tapi tenang aja sih, ini proses transisi, ntar juga lama-lama kamu bakal biasa, mau itu kamu baru mulai atau kamu udah lama di situ dan mendadak kaget dengan lingkungan kerja kamu yang berubah drastis kayak gitu. Yang penting kupikir kalau di proses transisinya tuh bukan gimana kita bisa terus dengan target yang pengen kita kejar sih. Ada saatnya kita harus, rencana yang kususun di awal, Eight of Coins ini, yang udah kamu susun rapi di awal tuh, ini gak bekerja nih. Ada faktor di luar kuasa kamu yang bisa mengubah cara kamu ngadepin masalah di sini, ngadepin kerjaan kamu di sini. Jadi kamu harus terima itu. Mungkin iya kamu bakal overthinking, mungkin iya kamu bakal mikir kayak aduh ini gimana aku bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini, dengan keadaan yang mungkin gak kamu prediksi di awal ini. Cuma ya yang namanya perubahan tuh pasti ada, dan gimana kamu bisa nanggepinnya. Aku ngeliat Ace of Cups di sini adalah gimana kamu bisa tetap menemukan kebahagiaan di tengah segala ketidakpastian yang sedang kamu hadapin sekarang. Ya gitu kali ya Aries. Readingan buat kamu kali ini. Thank you banget buat waktunya, buat support, likes, comment, sama jam tayang yang udah kamu tinggalin di video ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat Aries. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.